Pertanyaan berikutnya datang dari teman kita Dita Putri Amanda. Saya Dita Putri Amanda ingin bertanya, Pak. Oke, silahkan. Mengapa dalam penelitian kualitatif suatu data dapat dikatakan jenuh? Tolong jelaskan dan sebutkan ciri-cirinya, Pak. Terima kasih, Pak. Jadi data jenuh dalam penelitian kualitatif itu artinya jenuh ya. Oke, jadi data jenuh itu maksudnya gini. Ketika kita menemui sumber data kita atau mewawancarai, kan tidak cukup satu kali wawancara dalam penelitian kualitatif. Kebanyakan kawan-kawan yang melakukan penelitian untuk skripsi, wawancara satu kali sudah selesai. Wawancara satu kali bertemu dengan narasumber kita dianggap sudah selesai. Sebenarnya nggak seperti itu. Saya pernah bincang-bincang dengan para senior kita yang meneliti, yang pakar lah ya dalam halnya metode penelitian khususnya atau terutama penelitian kualitatif. Mereka itu mengatakan bahwasanya penelitian kualitatif itu bisa selesai apabila terucap dari narasumber kita itu ucapan seperti ini. Jadi sebenarnya, itu dianggap sudah selesai penelitian kita. Tapi kebanyakan sih kalian mahasiswa melakukan penelitian cukup satu kali wawancara, kemudian udah dianggap selesai, tidak mau verifikasi lagi apakah benar jawabannya, apakah jawabannya tidak dipengaruhi oleh keadaan pada saat itu atau waktu itu. Jadi sampel jenuh ini data dikatakan jenuh ini artinya ketika kita bertanya, jawaban dari narasumber kita itu sudah mentok. Misalnya dia jawab hari ini A, besok kita tanya lagi jawabannya tetap A, kemudian besoknya lagi jawabannya A juga, artinya ya udah data kita udah jenuh, artinya jawaban kita udah mantap, narasumber kita mengatakan seperti itu. Jadi itu yang dinamakan istilah data jenuh. Mungkin bisa dipahami. Saya harap ketika kalian melakukan penelitian sampai ke tahapan yang seperti ini, sampai datanya jenuh, baru penelitian kualitatifnya dihentikan. Saya rasa demikian untuk jawaban pertanyaan dari Dita Putri Amanda. Terima kasih. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Vidika Natasha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Vidika Natasha ingin bertanya, Pak. Waalaikumsalam. Silahkan Vidika. Dalam peranan nilai penelitian kuantitatif, peneliti tidak berinteraksi dengan sumber data, maka akan bebas dari nilai-nilai yang dibawa peneliti karena bersifat bebas nilai. Pertanyaan Vidika, Pak, maksud dari bebas nilai itu apa ya, Pak? Terima kasih. Oke, baik Vidika, untuk menjawab pertanyaan ini sudah saya jawab beberapa waktu yang lalu. Bisa dilihat dalam videonya, pertanyaannya nyaris sama dengan pertanyaan yang diajukan oleh temanmu tadi. Silakan dilihat apa yang dimaksud dengan bebas nilai dalam penelitian kuantitatif. Semoga bisa dipahami dan dimengerti. Terima kasih atas pertanyaannya, Vidika. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Tri Afri Mailasari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Tri Afri Mailasari ingin bertanya tentang penelitian kuantitatif. Pertanyaannya yaitu, mengapa dalam penelitian kuantitatif peneliti tidak berinteraksi dengan sumber data? Sekian dan terima kasih. Wassalam. Oke, Mamai, pertanyaan yang kamu ajukan ini nyaris sama juga dengan pertanyaan yang telah diajukan oleh kawanmu. Untuk mengetahui apa jawabannya, kenapa penelitian kuantitatif, kenapa dalam penelitian kuantitatif kita selaku peneliti tidak berinteraksi langsung dengan sumber data kita. Jawabannya sudah saya share juga sesuai dengan pertanyaan yang telah diajukan oleh teman kamu. Mungkin bisa dilihat dan dipahami. Terima kasih atas pertanyaannya, Mamai. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Pranata Bambang Wahyudin. Dari dua metode di atas, yaitu metode
kualitatif dan kuantitatif, manakah yang lebih akurat dan efisien digunakan untuk penelitian yang berkaitan tentang program studi bimbingan dan penyuluhan Islam menurut saya? Coba jelaskan alasannya. Terima kasih. Kalau bagi saya pribadi, yang paling tepat untuk penelitian prodi BPI itu penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Jadi kita melakukan sebuah perlakuan. Nah, perlakuan ini bisa dalam bentuk penyuluhan. Jadi selain skripsi sebagai syarat akhir mahasiswa menyelesaikan studi, skripsi ini juga bisa menjadi sebagai bahan bahan ujian lah untuk mahasiswa, menunjukkan bahwasanya mereka itu mampu melakukan penyuluhan, dan penyuluhan yang mereka lakukan ini nanti bukan sekedar penyuluhan, namun penyuluhannya akan diukur dan dilihat apakah penyuluhannya berhasil atau tidak. Nah, itu bisa dilakukan dalam metode penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Tapi saya rasa kawan-kawan tidak semuanya mampu dan mau melakukan penelitian ini, karena penelitian ini di samping agak ribet juga mungkin masuk dalam kategori susah, karena kita mengumpulkan orang, terutama misalnya kita melakukan penyuluhan di sekolah-sekolah. Tentunya kita tidak hanya sekedar mengumpulkan siswa-siswa saja, tapi ya dalam waktu yang lumayan panjang, misalnya 1 atau 2 jam kita mengumpulkan, memberikan penyuluhan. Gak mungkin kan kita tidak memberikan air minum, makanan, dan lain sebagainya. Tentunya biaya yang dikeluarkan juga lebih banyak dibandingkan penelitian-penelitian yang lainnya. Atau misal penelitian kuantitatif dengan metode survei tanpa perlakuan, kita hanya memberikan kuesioner saja. Mungkin itu jawaban dari saya, tapi penelitian kualitatif pun juga bisa diarahkan ke program studi kita. Kuantitatif survei pun juga bisa, silakan. Tapi persepsi saya yang lebih tepatnya penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen itu yang lebih pas dan lebih mengasah skill kawan-kawan di program studi bimbingan penyuluhan Islam. Itu saja jawaban dari saya, Bambang. Semoga dapat dipahami, dan semoga nantinya ketika masuk di semester akhir Bambang tertantang untuk melakukan penelitian kuantitatif dengan pendekatan eksperimen. Oke, kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya datang dari Zalika Dwi Febrianingsih. Oke, Zalika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Zalika. Saya Zalika ingin bertanya, bagaimanakah cara kita untuk mencari sumber suatu masalah untuk dijadikan bahan penelitian, dan apakah hanya permasalahan tertentu saja yang bisa dipecahkan dengan metode kuantitatif dan kualitatif? Sekian, terima kasih Pak. Maaf kalau nggak berbelit kok. Sudah saya tahu tujuannya. Intinya bagaimana cara kita menemukan masalah dan mengarahkan masalah kita ini ke penelitian kuantitatif atau kualitatif. Perlu diingat, mungkin sudah ada juga di video saya yang sebelum-sebelumnya, saya selalu memberikan informasi kepada kawan-kawan mahasiswa semua bahwa konsep masalah dalam sebuah penelitian itu adalah sesuatu yang menstimulus kita, mendorong kita agar kita melakukan sebuah penelitian. Itu yang dinamakan masalah. Masalah itu banyak kok bisa kita temui, apalagi yang berkaitan dengan bimbingan penyuluhan Islam. Itu banyak sekali permasalahan yang bisa kita teliti. Namun langkah awalnya jangan salah saja. Ini kebanyakan kawan-kawan ketika masuk ke semester akhir dan dituntut untuk mencari permasalahan yang akan diarahkan menjadi tema penelitiannya, kawan-kawan itu saya perhatikan itu berbondong-bondong datang ke perpustakaan dan melihat skripsi terdahulu, seolah-olah di dalam perpustakaan itu banyak sekali sumber permasalahan yang bisa diangkat menjadi tema penelitian. Konsepnya tidak seperti itu. Kalau seperti itu artinya tidak akan ada perubahan dari tahun ke tahun. Semuanya meneliti hal yang sama, yang membedakan hanya tempat penelitian dan waktu penelitian saja. Jadi tidak ada perubahan. Ya bagusnya kalau mau melakukan penelitian
mau mencari masalah penelitian dan mau melakukan penelitian, ya observasilah, cari data yang baru. Bisa dilihat dari televisi, di sosial media, banyak sekali masalah-masalah yang layak untuk kita teliti. Untuk pertanyaannya, mau diarahkan kemana, kuantitatif atau kualitatif, sudah saya jawab juga tadi. Pahami dulu metode penelitian. Kalau kita sudah paham apa itu metode kuantitatif dan apa itu metode kualitatif, ketika kita bertemu dengan sebuah permasalahan, maka kita akan dengan gampangnya mengarahkan atau mengkategorikannya. Ini bisa diselesaikan dengan kuantitatif, ini bisa diselesaikan dengan kualitatif, atau masalah ini bisa diselesaikan dengan menggunakan metode penelitian campuran. Mungkin seperti itu, Zalika. Terima kasih atas pertanyaannya. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari kawan kita, Rego Busrianda. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya Rego Busrianda, ingin bertanya sedikit, Pak. Dalam metode penelitian memiliki beberapa metode: kualitatif, kuantitatif, survei, deskriptif, ex post facto. Namun dari beberapa macam metode penelitian di atas, ada dua yang sering digunakan, yaitu metode penelitian kualitatif dan kuantitatif. Pertanyaan saya, kenapa metode ini yang sering digunakan, Pak? Yang lain jarang. Sekian, terima kasih. Oke, baik Rego. Sebenarnya pada dasarnya ada 3 metode penelitian. Mungkin sudah saya jelaskan di video-video saya sebelumnya. Yang pertama itu kuantitatif, kemudian kualitatif, dan metode campuran. Nah, untuk survei, deskriptif, ex post facto itu adalah bagian-bagian dari metode penelitian kualitatif atau kuantitatif. Misalnya survei itu bagian dari penelitian kuantitatif, ex post facto bagian dari penelitian kuantitatif, deskriptif mungkin bagian dari penelitian kualitatif. Mungkin seperti itu, harus dipahami dulu. Intinya ada 3 kategori: kuantitatif, kualitatif, dan campuran. Nah, sisanya itu yang kamu sebutkan itu hanya bagian-bagiannya atau rancangan-rancangannya. Mungkin seperti itu, Rego. Sekian dari saya jawaban untuk pertanyaan Rego. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya. Pertanyaan berikutnya dari Desi Indah Lestari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Desi. Saya Desi Indah Lestari, mau bertanya bagaimana contoh dari jangka waktu penelitian kualitatif dan adakah faktor yang mempengaruhi tentang jangka waktu penelitian kualitatif tersebut. Jadi Desi, penelitian kualitatif ini kan penelitian yang ingin melihat kedalaman makna dari informasi yang ingin kita teliti. Jadi memang jangka waktu dalam penelitian kualitatif ini cenderung lama, tapi tidak semua penelitian kualitatif itu waktunya lama. Tapi sebagian besar penelitian kualitatif ini dilakukan dengan jangka waktu yang cukup lama. Kemudian faktor yang mempengaruhi tentang jangka waktu penelitian kualitatif itu apa saja? Ya tergantung dengan apa yang kita teliti. Kalau kita meneliti tentang, misal penelitian kita berkaitan dengan apa ya, misalnya kita mau melihat suatu fenomena yang terjadi di suatu tempat, nggak mungkin kita bertanya 1 kali tentang informasi tersebut kepada sumber data kita kemudian kita langsung menyimpulkan. Tidak bisa seperti itu. Jadi harus beberapa kali kita bertanya atau bertemu dengan sumber data kita, dan sumber data nggak bisa 1 orang saja dalam penelitian kualitatif, harus ke beberapa orang agar kedalaman informasi yang kita dapat itu benar-benar komplit lah bahasanya. Mungkin seperti itu untuk jawaban dari pertanyaan Desi Indah Lestari. Kita lanjut ke pertanyaan yang berikutnya.